Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Suganda dengan NIM F1D1190017 dari program studi Teknik Pertambangan, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Jambi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis proksimat batubara untuk memenuhi tugas mata kuliah Geokimia Analisis Mineral dan Batubara. Apa itu analisis proksimat? Analisis proksimat merupakan analisis yang meliputi kandungan air atau moisture, kandungan zat terbang atau volatile matter, kandungan abu atau as, dan kandungan karbon tetap atau yang sering disebut dengan fixed carbon. Hasil analisis disajikan sebagai nilai kadar dalam bentuk persen berat untuk kandungan air, zat terbang, dan abu. Jenis-jenis atau parameter dari analisis yang terdapat di proksimat yaitu: yang pertama yaitu kadar air atau moisture, yaitu kandungan air yang terdapat pada batu bara, misalnya inherent moisture dan reherent moisture. Kandungan air pada batu bara memiliki dampak negatif pada saat proses pembakaran. Yang kedua yaitu kandungan zat terbang atau volatile matter, yang merupakan nilai yang menunjukkan persentase jumlah zat terbang yang terkandung dalam batu bara seperti H2 dan CO2, metana, dan uap-uap seperti gas CO2 dan H2O. Volatile matter sangat erat kaitannya dengan batu bara. Semakin tinggi kandungan volatile matter, maka semakin rendah kelasnya. Dalam pembakaran batu bara dengan volatile matter yang tinggi, maka akan mempercepat proses pembakaran fixed carbon. Sebaliknya, jika volatile matter rendah akan mempersulit pembakarannya. Yang ketiga yaitu kandungan abu atau bisa juga disebut mineral matter. Terjadinya di dalam batu bara dapat sebagai inherent mineral matter atau extraneous mineral matter. Inherent mineral matter adalah berhubungan dengan tumbuhan asal pembentukan batu bara. Mineral matter ini tidak dapat dihilangkan atau dicuci dari batu bara. Sedangkan extraneous mineral matter berasal dari tanah penutup atau lapisan-lapisan yang terdapat di antara lapisan batu bara. Biasanya terdiri dari slate, shale, sandstone, clay, atau limestone. Mineral matter ini dapat dikurangi pada saat pencucian batu bara. Yang keempat yaitu kandungan karbon tetap atau fixed carbon, yaitu karbon yang terdapat pada batu bara berupa zat padat. Jumlahnya ditentukan oleh kadar air, abu, dan zat terbang.
Makin tinggi kadar karbon, maka semakin tinggi pula peringkat batubara tersebut. Karbon tertambat adalah karbon yang tertinggal setelah penentuan zat terbang. Pengeluaran zat terbang dan kandungan air menyebabkan kenaikan karbon tertambat, sehingga makin tinggi kandungan karbonnya, maka mutu batubara tersebut semakin baik. Adapun beberapa kegunaan analisis proksiman di dalam bidang pertambangan, yaitu yang pertama yaitu berguna untuk menentukan rank batubara. Yang kedua, untuk menentukan rasio pembakaran batubara atau full ratio. Yang ketiga yaitu mengkonversi basis analisa untuk parameter uji. Cara melakukan analisis proksiman dan alat analisis yang digunakan pada analisis proksiman ini yaitu: pada tahap awal dilakukan preparasi dari kedua sampel batubara yang tersedia, yaitu pengecilan ukuran sampel. Dalam tahapan ini diperlukan beberapa alat dan bahan. Di antaranya adalah mortar, alu, timbangan, plastik, sampel, kertas sampel, dan ayakan atau mes. Masing-masing sampel batubara dikecilkan ukurannya dengan cara digerus menggunakan alu di dalam mortar sampai dengan ukuran 60 mes. Setelah dilakukan tahapan preparasi sampel batubara, tahapan selanjutnya adalah melakukan pemanasan batubara sesuai dengan variasi temperatur dan waktu yang telah ditentukan. Setelah sampel batubara dipanaskan dalam oven, sampel batubara tersebut dimasukkan ke dalam desikator. Dalam tahapan ini diperlukan beberapa alat dan bahan, diantaranya adalah oven, tabung di dalam oven, gas nitrogen, head control, thermocouple, dan desikator. Selanjutnya, hasil analisis untuk batubara yang diproses pembatubaraan buatan tersebut diolah dan akan terbaca oleh display dan ditampilkan dalam bentuk grafik, sehingga terlihat peran basis data yang akan dipakai nantinya. Sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penyampaian. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.